Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam Refresh Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi Selasa 22 November 2022. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, baiknya kita bersama-sama mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita minta kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, yang senantiasa mengasihi kami, hingga pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat Tuhan. Sebelum kami mengawali aktivitas kami rindu mendengar firman-Mu. Engkau berkati urapi setiap kami, biar kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah masyarakat Tuhan, keluarga dan jemaat-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini saya telah pilih dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-9 dan 10. Di bawah judul Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Demikian firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia ialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya teringat dengan sebuah lagu yang dari sekolah minggu dengan lirik seperti ini. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Dari lirik lagu ini saya mencoba mengambil satu tema, yaitu kerja buat Tuhan atau bekerja buat Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari, sering kita ketika di dalam melakukan pekerjaan atau di dalam melakukan aktivitas kita atau apapun itu yang kita lakukan, dasar dan tujuannya adalah untuk kehidupan pribadi maupun keluarga. Dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini pun terjadi di dalam kehidupan seorang nabi yang bernama Elia. Nabi Elia ditanya oleh Tuhan di dalam pelariannya. Karena pada saat itu, kalau ketika kita membaca dari ayat-ayat sebelumnya, Nabi Elia ini terancam nyawanya akan dibunuh, sehingga dia lari dan Tuhan menyuruhnya untuk ke Gunung Horeb, bersembunyi di sana. Dan di sini Tuhan berkata atau Tuhan bertanya kepada Elia pada ayat yang ke-9 tadi. Tuhan mengatakan, apakah kerjamu di sini, hai Elia?
Dengan penuh semangat, Elia menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Allah semesta alam." Jawaban yang diberikan oleh seorang Nabi Elia ini adalah sebuah jawaban di mana dia merasa bahwa dia sudah melakukan hal yang luar biasa atau melakukan hal yang besar bagi Tuhan. Tapi kok kenapa ya, dia sebagai seorang nabi masih tidak mendapatkan perlindungan daripada Tuhan? Karena ya, nyata dia lari dari kejaran ya, seorang raja yang ingin membunuhnya. Di dalam hati Nabi Elia itu merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia. Tuhan tidak peduli dengan dirinya. Namun kalau kita meneliti, membaca firman Tuhan ini, ya, sebenarnya Tuhan ingin mengetahui, ya, atau Tuhan sudah mengetahui isi hatinya, tapi Tuhan hanya ingin menguji dia. Seperti apa sih seorang Nabi Elia ini? Sebenarnya dia ini ingin bekerja untuk siapa? Atau dia melakukan pelayanan membela Tuhan, itu untuk siapa? Apakah hanya untuk dirinya sendiri atau memang murni untuk Tuhan? Dan inilah ya, yang dituntut juga di dalam kehidupan kita. Tuhan sebenarnya tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tapi ya, kita diuji. Tuhan mau melihat kejujuran kita di dalam kehidupan kita. Apakah benar di dalam kita melakukan pelayanan, di dalam kita melakukan pekerjaan kita, itu murni untuk Tuhan? Apakah kita bekerja itu hanya untuk dipuji, hanya untuk menyenangkan orang lain, atau hanya ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan? Tuhan menginginkan kita di dalam kehidupan kita untuk melakukan segala sesuatunya murni hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena ya, firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan itu, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk ya manusia dan untuk yang lainnya. Tetapi lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Mengapa Tuhan menginginkan kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan? Karena ketika kita melakukan apapun pekerjaan yang kita geluti di dalam kehidupan kita, yang dipercayakan kepada kita, maka hasil yang akan kita peroleh itu akan baik. Hasil yang akan kita peroleh itu akan memuaskan. Hasil yang akan kita peroleh meskipun di dalam penilaian kita atau di mata manusia itu tidak baik, kita akan tetap selalu bersyukur di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan mengajak kita pagi hari ini untuk terus bekerja, melakukan pekerjaan kita ataupun pelayanan kita lakukan hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan apapun hasilnya itu pasti kita akan senantiasa bersyukur. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini yang akan senantiasa mengingatkan kami untuk kami selalu mau bekerja
melakukan segala tugas tanggung jawab kami, pelayanan kami, hanya karena Engkau. Sehingga apapun hasil yang kami peroleh tidak akan mengecewakan kami, tetapi memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami terus berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh Engkau senantiasa memberkati, mengurapi, memberikan kesembuhan. Yang dalam kebahagiaan karena pertambahan usia, baik itu pernikahan maupun kelahiran, Engkau lengkapi, Engkau sempurnakan sukacita yang dialami. Engkau berkati Ibu Pendeta, seluruh majelis jemaat-Mu Tuhan, dan seluruh anggota jemaat senantiasa diberkati di dalam kehidupannya setiap hari. Ini doa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian renungan kita, singkat kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam Refresh Renungan Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, edisi Selasa 22 November 2022. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, baiknya kita bersama-sama mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kita minta kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, yang senantiasa mengasihi kami, hingga pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesehatan, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat Tuhan. Sebelum kami mengawali aktivitas kami rindu mendengar firman-Mu. Engkau berkati urapi setiap kami, biar kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami menjadi saksi-Mu Tuhan di tengah-tengah masyarakat Tuhan, keluarga dan jemaat-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini saya telah pilih dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-9 dan 10. Di bawah judul Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Demikian firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia ialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya teringat dengan sebuah lagu yang dari sekolah minggu dengan lirik seperti ini. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Dari lirik lagu ini saya mencoba mengambil satu tema, yaitu kerja buat Tuhan atau bekerja buat Tuhan. Di dalam kehidupan sehari-hari, sering kita ketika di dalam melakukan pekerjaan atau di dalam melakukan aktivitas kita atau apapun itu yang kita lakukan,
dasar dan tujuannya adalah untuk kehidupan pribadi maupun keluarga. Dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini pun terjadi di dalam kehidupan seorang nabi yang bernama Elia. Nabi Elia ditanya oleh Tuhan ya, di dalam pelariannya. Karena pada saat itu ketika kita membaca dari ayat-ayat sebelumnya, Nabi Elia ini terancam nyawanya akan dibunuh. Sehingga dia lari dan Tuhan menyuruhnya untuk ke Gunung Horeb bersembunyi di sana. Dan di sini Tuhan berkata atau Tuhan bertanya kepada Elia. Pada ayat yang ke-9 tadi, Tuhan mengatakan, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Dengan penuh semangat, Elia menjawab, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Allah semesta alam." Jawaban yang diberikan oleh seorang Nabi Elia ini adalah sebuah jawaban di mana dia merasa bahwa dia sudah melakukan hal yang luar biasa atau melakukan hal yang besar bagi Tuhan. Tapi kenapa ya, dia sebagai seorang nabi masih tidak mendapatkan perlindungan daripada Tuhan? Karena ya, nyata dia lari dari kejaran ya, seorang raja yang ingin membunuhnya. Di dalam hati Nabi Elia itu merasa bahwa Tuhan meninggalkan dia. Tuhan tidak peduli dengan dirinya. Namun kalau kita meneliti membaca firman Tuhan ini, ya, sebenarnya Tuhan ingin mengetahui, ya, atau Tuhan sudah mengetahui isi hatinya, tapi Tuhan hanya ingin menguji dia. Seperti apa sih seorang Nabi Elia ini? Sebenarnya dia ini ingin bekerja untuk siapa? Atau dia melakukan pelayanan membela Tuhan? Itu untuk siapa? Apakah hanya untuk dirinya sendiri atau memang murni untuk Tuhan? Dan inilah ya, yang dituntut juga di dalam kehidupan kita. Tuhan sebenarnya tahu isi hati kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Tapi ya, kita diuji. Tuhan mau melihat kejujuran kita di dalam kehidupan kita. Apakah benar di dalam kita melakukan pelayanan, di dalam kita melakukan pekerjaan kita, itu murni untuk Tuhan? Apakah kita bekerja itu hanya untuk dipuji, hanya untuk menyenangkan orang lain, atau hanya ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan? Tuhan menginginkan kita di dalam kehidupan kita untuk melakukan segala sesuatunya murni hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena ya, firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan itu, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk ya manusia dan untuk yang lainnya. Tetapi lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Mengapa Tuhan menginginkan kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan? Karena ketika kita melakukan apapun pekerjaan yang kita geluti di dalam kehidupan kita, yang dipercayakan kepada kita, maka hasil yang akan kita peroleh itu akan baik.
hasil yang akan kita peroleh itu akan memuaskan. Hasil yang akan kita peroleh meskipun di dalam penilaian kita atau di mata manusia itu tidak baik, kita akan tetap selalu bersyukur di dalam kehidupan kita. Jadi, firman Tuhan mengajak kita pagi hari ini untuk terus bekerja, melakukan pekerjaan kita ataupun pelayanan kita lakukan hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, dan apapun hasilnya itu pasti kita akan senantiasa bersyukur. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini yang akan senantiasa mengingatkan kami untuk kami selalu mau bekerja, melakukan segala tugas tanggung jawab kami, pelayanan kami, hanya karena Engkau. Sehingga apapun hasil yang kami peroleh tidak akan mengecewakan kami, tetapi memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami terus berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh Engkau senantiasa memberkati, mengurapi, memberikan kesembuhan. Yang dalam kebahagiaan karena pertambahan usia, baik itu pernikahan maupun kelahiran, Engkau lengkapi, Engkau sempurnakan sukacita yang dialami. Engkau berkati Ibu Pendeta, seluruh majelis jemaat-Mu Tuhan, dan seluruh anggota jemaat senantiasa diberkati di dalam kehidupannya setiap hari. Ini doa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian renungan kita, singkat kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.